Di sini justru setan atau iblis itu senang sekali ketika kita terjerat, terseret di arus dunia yang saat ini sedang viral seperti itu. Justru inilah pekerjaan kegelapan. Dia senang kalau kita terseret ikut-ikutan komentarin orang lain. Kenapa? Karena iblis suka kita tidak fokus bagaimana terhadap perubahan manusia batiniah kita. Iblis suka kita hanya fokus mengomentari orang lain ketimbang kita fokus ke dalam diri kita. Apakah kita sudah berkenan atau kita berubah seperti yang Tuhan inginkan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar terus. Ketika ada kesempatan seperti saat ini, ada yang viral, ada yang bermasalah, ayo nggak usahlah kita ikut-ikutan ngomongin. Ketika kita ikut-ikutan ngomongin, justru sebenarnya iblis bergembira. Iblis bersuka cita karena kita terperangkap dalam tipu dayanya. Kita bertemu kembali di channel CPS Television bersama dengan saya Buyung Kosa Putra. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum mensubscribe, saya mengundang Bapak Ibu, mari dukung saya terus dengan mensubscribe channel CPS Television ini, lalu klik gambar loncengnya agar setiap video-video terbaru yang diupload maka Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung sehingga bisa terus mengikuti video-video yang baru diupload. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengamati akhir-akhir ini, minggu-minggu belakangan ini, begitu banyak berita-berita yang viral di media sosial, salah satunya di YouTube, dan tidak sedikit orang yang gemar dan suka memberikan komentar, mengomentari orang lain, bahkan membicarakan orang lain, yang kita sendiri pun belum mengetahui atau belum dapat memastikan bahwa yang kita komentari itu benar atau salah. Tetapi inilah faktanya, ketika ada berita-berita yang menyangkut orang lain, kita itu lebih suka dan lebih gemar untuk mengomentarinya atau menanggapinya. Bahkan tanpa kita berpikir panjang, kita sangat bersuka cita untuk melakukan itu. Di sini saya mengajak kita semua berpikir, apakah ini yang diajarkan? Apakah ini yang seharusnya kita lakukan? Dengan kita mengomentari orang lain, atau kita memberitakan dan menyebarkan berita-berita yang tidak tahu kebenarannya, apakah ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah ini contoh dari kehidupan Tuhan Yesus yang diteladankan bagi kita semua? Tidak sedikit, banyak orang yang berpikir, tapi kan dia salah. Kalau dia salah ya, masa kita tidak boleh menegur? Masa kita tidak boleh meluruskan? Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang salah, kita pun harus mengingat menegur dia pun bukan langsung kita dengan mempermalukan atau membicarakannya di media sosial atau kita menulis komentar-komentar di media sosial. Sewajarnya ketika ada orang yang bersalah, ya kita tegur secara empat mata. Kita bicara baik-baik. Cara itu bisa dilakukan seandainya. Ada yang berkata, tapi kan susah untuk kita menegurnya, mengasih taunya. Ingat, ketika mungkin tidak ada akses untuk kita menegur orang yang bersalah tersebut, ada kemungkinan Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menegur orang tersebut. Berarti ada orang lain yang Tuhan tugaskan atau izinkan untuk menegur orang tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau buat saya ya, kita doakan saja. Kita doakan biar orang tersebut disadarkan dengan kuasa Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang dapat menilik, melihat hati atau kedalaman hati setiap orang. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan mengomentari atau menghakimi. Saya rasa itu kurang elok.
itu kurang bagus dan bukan cerminan atau cara hidup yang diteladankan atau diwariskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, di akhir zaman ini justru kegelapan semakin gencar. Kejahatan semakin terlihat begitu banyak. Dan kuasa kegelapan setan iblis tidak pernah tinggal diam sampai sekarang ini berusaha untuk menyeret kita, Bapak Ibu Saudara. Berusaha menjebak kita. Ketika kita mengomentari orang lain, kita membicarakan orang lain, rasa hati kita tuh seakan-akan puas. Apalagi kalau ikut tenar. Apalagi kalau ikut kita terangkat namanya. Mencari panggung. Nah, kita merasa hebat, tetapi apa gunanya? Mari kita pikirkan, apakah dengan cara-cara seperti ini kita mempermuliakan Tuhan? Apakah dengan kita mengomentari dan menulis, menanggapi di media sosial, menulis hal-hal yang tidak perlu, apakah ini menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Seandainya orang yang kita komentari itu pun salah, seandainya dia salah, lalu apa untungnya buat kita mengomentari dan menjelek-jelekan orang itu? Apa untungnya? Kalau kita tidak mengomentari pun, apa ruginya? Seandainya dia benar salah dan kita mengomentari, apakah ini membangun iman kita? Apakah ini membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan? Atau justru sebaliknya? Apakah dengan perilaku-perilaku seperti ini membuat kita berkenan di hadapan Tuhan? Tidak sedikit di antara kita pandai berbicara tentang kasih. Pandai mengutarakan, mendeskripsikan tentang kasih. Tetapi ketika ada kesempatan seperti ini, seharusnya disinilah kesempatan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk kita bukan hanya membicarakan tentang kasih, tetapi kita mempraktekkan dan memperagakan kasih itu sendiri. Membuktikan bahwa kasih itu ada di dalam hidup kita. Karena kasih bukan hanya sebatas kita bicarakan dari perkataan kita, tetapi seharusnya kasih ditunjukkan di dalam sikap dan perilaku kita. Kalau kita pandai berbicara kasih, belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita pandai memperagakan dan mempraktekkan kasih di dalam hidup kita, justru itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus belajar memikirkan apa yang akan kita katakan. Mari, jangan kita cepat berkata-kata. Kita harus pikirkan terlebih dahulu. Beda loh ya, orang yang cepat berkata-kata dengan orang yang berkata-kata cepat. Maksudnya gimana? Orang yang cepat berkata-kata, dia tidak pernah pikirkan dulu apa yang dia mau omongkan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kira-kira membuat telinga Tuhan yang mendengarnya juga senang atau tidak, atau justru sakit hati. Orang yang cepat berkata-kata, dia tidak pernah memikirkan orang yang diomongin itu sakit hati atau tidak. Ini orang yang cepat berkata-kata. Dia berkata-kata terlebih dahulu, baru dia memikirkannya perkataan tersebut. Kalau orang yang berkata-kata cepat, itu berbicara speed. Nada bicaranya itu cepat-cepat. Mari di sini ketika ada fenomena, kejadian, kenyataan bahwa ada sesuatu hal yang viral, apa sih untungnya buat kita ikut-ikutan? Apa sih untungnya buat kita ikut menanggapi, mengomentari? Kita jadi terkenal, kita jadi hebat, kita jadi dikenal semua banyak orang. Lalu apakah ini membangun iman kita di hadapan Tuhan dengan benar? Saya tidak menunjuk Bapak Ibu Saudara atau siapapun juga, tidak menunjuk individu siapa yang melakukan hal seperti ini. Tetapi saya melihat fenomena ini yang terjadi sungguh miris. Justru di sini kita tidak mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi saya mengajak di sini Bapak Ibu Saudara, gak usahlah kita ikut-ikut mengomentari.
Nggak usahlah kita ikut-ikut bikin video langsung kita memberikan komentar terhadap hal-hal yang viral tersebut. Kenapa kita tidak fokus bagaimana mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Kenapa kita tidak fokus mengajak banyak orang untuk dia mempraktekkan kebenaran? Ketimbang kita berbicara di media sosial, berbicara di YouTube, dengan kita memprovokatorin orang lain, dengan kita menjelek-jelekan orang lain, mengajak orang lain atau menggiring opini orang lain, apa untungnya? Di sini justru setan atau iblis itu senang sekali ketika kita terjerat, terseret di arus dunia yang saat ini sedang viral seperti itu. Justru inilah pekerjaan kegelapan. Dia senang kalau kita terseret ikut-ikutan komentarin orang lain. Kenapa? Karena iblis suka kita tidak fokus bagaimana terhadap perubahan manusia batiniah kita. Iblis suka kita hanya fokus mengomentari orang lain ketimbang kita fokus ke dalam diri kita. Apakah kita sudah berkenan atau kita berubah seperti yang Tuhan inginkan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar terus. Ketika ada kesempatan seperti saat ini, ada yang viral, ada yang bermasalah, ayo nggak usahlah kita ikut-ikutan ngomongin. Ketika kita ikut-ikutan ngomongin, justru sebenarnya iblis bergembira. Iblis bersuka cita. Karena kita terperangkap di dalam tipu dayanya. Kita hanya fokus komentarin orang lain. Kita tidak fokus bagaimana mengubah manusia batiniah kita agar menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan kita. Di ujungnya akhir zaman ini, kejahatan semakin nyata, kejahatan semakin berlipat ganda. Justru kita harus belajar mempraktekkan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan justru sebaliknya, kita mengikuti atau terseret di dalam jebakan-jebakan setan ini. Sehingga kita lebih banyak fokus kepada orang lain, bukan fokus kepada perubahan diri kita. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kapan saja kita bisa mengakhiri hidup ini. Justru ayo, persiapkan diri kita agar kita bisa layak di hadapan Tuhan, agar kita tidak kedapatan mulut kita bercacat celah. Ibaratnya sekarang jari-jari kita tidak bercacat celah karena kita mengomentari orang lain dengan menulis komentar atau kita membicarakan orang lain. Lebih baik kita diam, tetapi kita mengkoreksi diri kita dan kita belajar untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik kita menjaga diri untuk tidak berbuat salah ketimbang kita melakukan kesalahan dan suka meminta maaf kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semuanya, ayo kita fokus pada perubahan diri kita. Jangan fokus apa yang dunia tawarkan pada saat ini. Jangan fokus pada orang lain, tetapi fokuslah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Sekaranglah waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, ayo, kalau saat ini ada kesempatan seperti itu, lebih baik kita memilih melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila video ini, percakapan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, silakan share. Saya mengizinkan silakan share ke banyak saudara, ke banyak orang lain agar bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Agar jangan sampai justru kita terseret. Mari Bapak Ibu Saudara tetap dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya serta share sebanyak-banyaknya video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam transformasi.